Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini selalu sehat dan semoga hari ini kalian selalu semangat buat menerima pelajaran hari ini. Oh ya, pelajaran hari ini berkaitan dengan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran ini berguna nanti ketika kalian misal contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika terjadi gempa, kalian bisa menentukan berapa jauh sih radius daerah gempa dari pusat gempa itu sendiri. Jadi kalau misal ada sebuah lingkaran, kemudian ada ada sebuah titik pusat gempa. Nah, radiusnya itu berapa sih jauhnya dari pusat lingkaran itu? Nah, radiusnya ini membentuk sebuah lingkaran. Ya, tapi hari ini kita akan menerapkannya dalam persamaan analitik di matematika untuk pelajaran matematika peminatan kelas 11. Oke, persamaan lingkaran. Nomor 1 itu lingkaran dengan pusat 0,0. Kalau di sini ditulis 0, saya ulangi. Kalau di sini ditulis 0, itu maknanya dia pusatnya adalah 0,0. Karena X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kita buat jari-jari R dengan panjangnya ke titik P, OP. Di mana P sumbu X-nya di X, sumbu X-nya di X, ini X ya. Kemudian sumbu ke Y-nya nanti di Y. Nah, makanya P-nya adalah X, Y. Penyebutannya X-nya dulu, baru menyebutkan yang Y. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran ini? Coba perhatikan segitiga OQP. Segitiga OQP itu siku-siku di Q dan mempunyai sisi miringnya adalah OP. Maka persamaan lingkarannya kita tuliskan OQ kuadrat. Masih ingat ya pelajaran SMP dulu? OQ kuadrat ditambah apa? Ayo. Iya benar, QP kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah OP kuadrat. Nah, OQ-nya berapa? OQ kuadratnya. OQ itu panjang OQ. Panjangnya adalah X. X kurangi 0. Berarti X kuadrat ditambah dengan panjang QP. QP itu garis tegak ya. Garis tegak identik dengan Y. Y kuadrat sama dengan OP-nya adalah jari-jari sama dengan R kuadrat. Nah, ini anak-anak persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Saya lingkari ya. Nah, kita dapat satu persamaan. Nah, sekarang bagaimana jika pusatnya ini berpindah dari 0,0 menuju ke suatu titik dengan pusatnya adalah A, B. Nah, sebenarnya persamaan ini hampir sama dengan persamaan yang tadi, hanya saja nanti X-nya berubah karena dia bergeser sejauh A, B. Maka persamaannya ini juga sama, pakai konsep segitiga siku-siku, teorema Pitagoras. Ayo coba teorema Pitagorasnya bagaimana? Ini kan ada segitiga MQP, siku-siku di Q. Maka persamaan Pitagorasnya MQ kuadrat. Ya anak-anak, MQ kuadrat ditambah apa ayo? QP kuadrat sama dengan
sisi miringnya adalah MP kuadrat. Nah, MQ kuadrat itu sama dengan apa? MQ kuadrat M ke Q. Kalau lihat MQ itu kan sumbu datar ya, dari A ke X. Maka jaraknya itu sama dengan yang paling kanan dikurangi yang paling kiri. X kurangi A. Oke, jadinya X min A kuadrat ditambah dengan QP. QP. Ini ya QP. QP sama aja B ke Y. Berarti ini sama saja dengan Y dikurangi dengan B. Ya, bisa dituliskan Y kurangi B. Ya, Y kurangi B-nya nanti jadinya kita tulis QP, kita ganti Y kurangi B dikuadratkan sama dengan MP itu sama dengan R kuadrat. Nah, kita dapatkan persamaan kedua dengan pusat A, B dengan jari-jari R, maka persamaan lingkarannya adalah X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat ditambah sama dengan R kuadrat. Ini sebenarnya pengembangan dari yang atas tadi, yang 0,0. Nah, kemudian satu lagi. Ya, sebelumnya nih saya hapus dulu ya. Persamaan yang ketiga, persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan umum lingkaran asal mulanya dari persamaan sebelumnya. X kurangi A dikuadratin tambah Y kurangi B kuadratin sama dengan R kuadrat. Tapi saya tuliskan langsung saja ya. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah C sama dengan 0. Ini huruf kapital semua ya, A, B, C-nya. Nah, bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jari? Untuk pusatnya, bisa kita cari pusatnya. Kita kasih titik 2 itu A, B-nya. Nah, jadi pusat itu identik dengan A, B yang umum tadi seperti yang tadi. Itu sama dengan negatif setengah A, negatif setengah B. Sedangkan untuk jari-jarinya, untuk jari-jari kita simbolkan dengan R. R itu jari-jari. Itu rumusnya adalah negatif setengah A kuadrat ditambah dengan negatif setengah B kuadrat kurangi dengan C. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini menjadi akar. Nah, kita sederhanain ya. Sebenarnya pakai ini sampai ini aja cukup. Cuman kalau mau disederhanain lagi nggak apa-apa. Di buku itu disederhanain. Negatif kuadrat jadinya positif ya. 1 kuadrat 1 per 4 A kuadrat ditambah dengan sama ya 1 per 4 B kuadrat dikurangi dengan C. Ini adalah persamaan umum lingkaran. Kemudian ketika mencari pusat A, B dan juga mencari jari-jarinya. Sudah dapat rumus saya. Oke, secara umum kesimpulannya hari ini kita telah belajar banyak materi ya. Ada 3 materi ya. Persamaan umum lingkaran. Pertama dengan pusat 0,0 dan jari-jari R
itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua, pusat A, B dengan jari-jari R. Persamaan lingkarannya adalah X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan persamaan umum lingkaran? Untuk mencari pusat dan jari-jarinya ada rumus sendiri. Persamaan umumnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Pusatnya adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Sedangkan jari-jarinya sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat kurangi dengan C ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Untuk bertanya-tanya bisa ditanyakan lewat chat ataupun lewat WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.